Selamat datang di video ini. Proyek pembangkit listrik tenaga nuklir nomor 1 Linglong, produk representatif dari teknologi nuklir yang dikembangkan secara independen oleh Tiongkok, secara resmi memulai konstruksi pada tanggal 21 Mei. Diresmikannya pusat kendali pembangkit listrik ini menandai tonggak sejarah penting dalam industri nuklir dengan menerapkan teknologi reaktor modular kecil pertama di dunia. Pendekatan ini tidak hanya mendefinisikan kembali struktur tradisional pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi juga memperkuat posisi Tiongkok sebagai pemimpin dalam pengembangan energi nuklir. Inovasi ini telah menarik banyak perhatian dan menimbulkan dampak di kalangan komunitas internasional. Di Amerika Serikat, pemimpin lama di bidang ini sedang memantau dengan cermat kebangkitan Tiongkok. Dalam video ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang perkembangan ini. Peletakan batu pertama reaktor modular kecil nomor 1 Linglong, reaktor komersial berbasis darat pertama di dunia, tidak hanya merupakan sebuah tonggak sejarah yang signifikan, namun juga mencerminkan evolusi dan pembangunan berkelanjutan industri energi nuklir Tiongkok. Sejak tahun 1960-an, Tiongkok telah meletakkan fondasi untuk penelitian dan pengembangan reaktor kecil. Dan sejak awal abad ini, telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program reaktor termonuklir internasional yang mengarah pada pencapaian terobosan dalam inovasi teknologi independen. Reaktor kecil seperti Linglong nomor 1 jelas berbeda dari reaktor nuklir besar tradisional. Reaktor ini tidak hanya menempati lebih sedikit ruang dan mengurangi biaya konstruksi, tetapi juga meningkatkan kinerja keselamatan dan menawarkan fleksibilitas operasional yang lebih besar. Selain pembangkit listrik dasar, reaktor ini dapat diterapkan untuk berbagai tujuan seperti desalinasi air laut dan pemanasan perkotaan, sehingga memberikan manfaat yang signifikan. Para ahli memuji Linglong nomor 1 dan menggambarkannya sebagai bank tenaga nuklir, yang menyoroti potensi penerapannya secara luas di masa depan. Keberhasilan ini semakin memperkuat posisi strategis Tiongkok di pasar tenaga nuklir global dan mencerminkan tantangan yang harus diatasi Tiongkok sejak awal abad ini. IAEA, Badan Energi Atom Internasional, telah menginisiasi program reaktor skala kecil dan menengah global yang membuka jalan bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris untuk berkontribusi pada pengembangan lebih dari 40 teknologi reaktor kecil, menunjukkan persaingan yang ketat dan potensi industri ini di tingkat global. Keterlambatan Tiongkok dalam ikut serta dalam perlombaan pengembangan nuklir menimbulkan tekanan dan tantangan yang signifikan. Namun, dengan belajar dari pengalaman masa lalu, negara ini telah melangkah dengan hati-hati dan memimpin dalam setiap tahap pembangunan di bidang ini. Pendekatan ini tidak hanya membuat Tiongkok melepaskan label sebagai negara yang paling maju dalam pengembangan nuklir, meskipun masih banyak yang belum familiar dengan Linglong nomor 1 dan signifikansinya bagi Tiongkok dan dunia. Jelas bahwa Linglong nomor 1, yang juga dikenal sebagai ACP-100, mewakili tonggak sejarah yang signifikan. ACP-100 adalah reaktor air bertekanan modular kecil yang dibangun berdasarkan teknologi reaktor air bertekanan yang banyak digunakan di Tiongkok. Namun, teknologi ini telah diinovasi dan dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik skala kecil dalam jaringan terdistribusi, yang membedakannya dari pembangkit listrik tenaga nuklir besar tradisional. Salah satu fitur penting dari desain modular ini adalah skalabilitasnya yang fleksibel, memungkinkan integrasi dan perluasan yang mudah untuk memenuhi kebutuhan daya yang semakin meningkat tanpa memerlukan konstruksi baru, sehingga meminimalkan biaya dan waktu penerapan. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada stabilitas dan efisiensi daya jaringan listrik, tetapi juga membuka pintu bagi penerapan energi nuklir di wilayah dan penggunaan baru, seperti pemanasan dan desalinasi. Membuka jalan bagi arah baru dalam industri energi nuklir global, Linglong nomor 1 tidak hanya reaktor nuklir air bertekanan modular kecil komersial pertama di dunia, tetapi juga merupakan lompatan ke depan yang signifikan dalam industri nuklir.
Fitur yang paling menonjol dari proyek ini adalah bahwa setiap modul beroperasi sebagai unit pembangkit listrik independen dengan kemampuan untuk menggabungkan dan memperluas secara fleksibel sesuai dengan permintaan aktual. Desain ini tidak hanya meningkatkan efisiensi konstruksi tetapi juga secara signifikan mengurangi biaya penerapan pembangkit listrik tenaga nuklir. Kedua, efisiensi Linglong nomor 1 ditunjukkan lebih lanjut melalui penggunaan teknologi pendingin canggih dan bahan bakar nuklir yang meningkatkan efisiensi pembangkitan listrik. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Pembangkit tersebut tidak hanya menyediakan pasokan listrik yang stabil, tetapi juga memiliki potensi untuk penerapan luas dalam desalinasi air laut, pemanasan regional, dan tujuan lainnya yang menunjukkan keserbagunaan dan keberlanjutan teknologi nuklir modern. Ketiga, keselamatan dan keandalan adalah prioritas utama bagi Linglong nomor 1. Pembangkit ini dilengkapi dengan berbagai sistem keselamatan canggih dan desain yang berlebihan untuk memastikan pengoperasian yang aman dan stabil, bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim. Peluncuran resmi Linglong nomor 1 mempunyai arti penting, tidak hanya bagi Tiongkok, tetapi juga menandai tonggak sejarah besar bagi industri energi nuklir global. Kemunculan pembangkit listrik ini telah mengisi kesenjangan di pasar dan memperkuat posisi Tiongkok di bidang teknologi energi nuklir yang maju, serta membuka jalan bagi arah baru di masa depan energi global. Dalam konteks pasar energi nuklir global yang bersih, Linglong nomor 1 menawarkan solusi energi yang efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan untuk negara-negara berkembang dan wilayah yang tidak mampu membangun pembangkit listrik tenaga nuklir besar karena keterbatasan ruang atau investasi. Produksi awal teknologi ini tidak hanya meningkatkan daya saing Tiongkok di pasar energi nuklir global tetapi juga memenuhi permintaan global yang terus meningkat akan energi ramah lingkungan. Energi nuklir, dengan efisiensi dan emisi rendah karbonnya, diperkirakan akan memainkan peran yang semakin penting dalam bauran energi masa depan. Pengembangan mandiri Tiongkok dan keberhasilan peluncuran Linglong nomor 1 tidak hanya menunjukkan kapasitas Tiongkok dalam inovasi dan rekayasa canggih, namun juga menimbulkan tantangan bagi Amerika Serikat, sebuah negara yang telah lama menjadi pemimpin dalam teknologi nuklir. Keberhasilan ini menimbulkan pertanyaan penting, mengapa AS, sebagai negara dengan kekuatan teknologi dan militer terkemuka, membiarkan Tiongkok mengembangkan teknologi yang sudah lama dikuasainya? Pengembangan dan keberhasilan peluncuran Linglong nomor 1 tidak hanya membuktikan bahwa Tiongkok telah mencapai tingkat teknis yang setara dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain di bidang ini, tetapi juga mewakili dorongan yang kuat bagi industri energi nuklir global. Perkembangan ini tidak hanya menciptakan tantangan tetapi juga menambah tekanan pada AS dan negara-negara lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan sektor energi nuklir agar tetap kompetitif dan memenuhi permintaan energi global dengan cara yang berkelanjutan dan efisien. Pasar energi global selalu menjadi titik fokus persaingan antar negara-negara besar, dan energi nuklir, dengan nilai strategisnya yang sangat tinggi, merupakan sumber energi bersih yang penting. Peluncuran Linglong nomor 1 tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga meningkatkan posisi dan pengaruh Tiongkok di pasar energi global melalui ekspor teknologi dan peralatan. Hal ini menempatkan Tiongkok sebagai pesaing tangguh Amerika Serikat, negara yang telah lama mendominasi pasar ini. Persaingan di bidang sains dan teknologi antara Tiongkok dan Amerika Serikat semakin intens. Tiongkok telah mencapai tonggak penting dalam berbagai bidang teknologi tinggi, mulai dari teknologi 5G, kecerdasan buatan, komputasi kuantum, hingga teknologi dirgantara, yang menunjukkan kapasitas kuatnya dalam inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan peluncuran Linglong nomor 1 merupakan satu lagi bukti kekuatan Tiongkok dalam teknologi energi nuklir, yang menantang dominasi Amerika Serikat dalam arena sains dan teknologi global.
Peluncuran resmi Linglong nomor 1 dapat dilihat sebagai terobosan besar bagi Tiongkok dalam bidang teknologi energi nuklir. Namun hal ini juga menciptakan tekanan persaingan yang signifikan terhadap Amerika Serikat. Namun, tekanan ini bukan hanya sebuah tantangan, tetapi juga merupakan katalis bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi global serta inovasi. Melihat kembali sejarah perjalanan Tiongkok dalam pengembangan energi nuklir, dari awal eksplorasi hingga periode perlambatan dan kemudian kebangkitan, menunjukkan bahwa ketekunan dan inovasi berkelanjutan adalah kunci keberhasilan di bidang teknologi tinggi. Sepanjang perjalanan pengembangan energi nuklirnya, Tiongkok telah menghadapi banyak kesulitan dan tantangan, termasuk tindakan penindasan dan blokade yang terus-menerus dari Amerika Serikat. Dari perusahaan teknologi tinggi hingga universitas-universitas terkemuka dan ilmuwan-ilmuwan di bidang ini, tidak ada yang terbebas dari tekanan ini. Amerika Serikat telah menggunakan segala cara untuk menghalangi pengembangan Tiongkok dalam bidang energi nuklir dengan tujuan mempertahankan posisi terdepannya. Namun, Tiongkok tidak tertindas oleh tekanan-tekanan dari luar, melainkan tekanan ini justru menjadi kekuatan pendorong yang kuat bagi kemandirian, inovasi, dan kreativitas. Yang memungkinkan Tiongkok untuk mengatasi keterbatasannya dan mencapai kemajuan luar biasa dalam energi nuklir, muncul sebagai kekuatan tradisional di era pasca pandemi. Globalisasi telah menghadapi banyak tantangan, namun kenyataannya adalah bahwa kepentingan bangsa-bangsa masih saling terkait erat dan saling bergantung. Kerjasama timbal balik adalah satu-satunya jalan bagi kemajuan peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini bukan hanya merupakan titik awal bagi Tiongkok untuk mempromosikan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga merupakan peluang bagi komunitas internasional untuk bersama-sama melawan populisme ekstrim. Kami percaya bahwa di masa depan, Tiongkok akan terus memecahkan rekor di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi energi nuklir. Dan akan bekerja sama dengan negara-negara lain di seluruh dunia untuk memajukan peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi global. Hanya melalui saling menghormati dan meningkatkan kerjasama, peradaban manusia dapat terus bergerak maju. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.